Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Murtasya Zulha. Di video kali ini saya akan memaparkan video mengenai konseling kelompok. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah suatu kegiatan pengentasan masalah yang dilakukan oleh satu kelompok untuk mengentaskan masalah anggota lainnya, seperti itu. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada 3 komponen. Yang pertama ada pemimpin kelompok, kemudian ada anggota kelompok, dan dinamika kelompok, yaitu bagaimana jalannya kegiatan dalam satu kelompok. Nah, selain itu di konseling kelompok juga nih kita juga harus membaca ikrar atau sumpah terlebih dahulu. Kemudian ada asasnya juga, ada 6, yaitu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemudian kenormatifan, dan kegiatan. Nah, apa aja sih tahapannya? Yaitu ada tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap kegiatan atau tahap inti, tahap penyimpulan, dan tahap pengakhiran. Seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan tonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah hadir ke kegiatan konseling kita pada malam hari ini. Nah, di antara teman-teman ini ada yang sudah kenal atau masih belum kenal semua? Stop. Nah, di sini itu seharusnya ada pembacaan doa dulu. Jadi, setelah menyapa teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini, sudah datang ke kegiatan kali ini. Bagaimana kabarnya? Seperti itu. Kemudian lanjut membaca doa. Setelah membaca doa, barulah kita mulai dengan perkenalan anggota kelompok satu sama lain. Oke, kalau gitu kita perkenalan dulu ya. Boleh dari sebelah kiri saya dulu. Silakan. Sebelum kalian perkenalan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtasya Zulha. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam sebagai PK di sini ya, atau pemimpin kelompok. Hobi saya nonton anime. Oke, jadi kalian akan menyebutkan nama, hobi, dan jurusan ya. Silakan sebelah kiri saya. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Lestari dari Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Hobi menulis. Ya, salam kenal Kak Anissa. Baik, langsung saja perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Dwi Nur Fadila dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Hobi saya membaca. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Sally. Saya jurusan dari jurusan matematika. Hobi saya renang. Salam kenal. Halo. Zulfa Dwi N dari Prodi Kimia. Hobi saya menggambar. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Perkenalkan. Saya dari jurusan Bahasa Inggris. Hobi saya membaca. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Apa tuh sini? Baik, kita semua tadi udah kenalan ya.
namanya hobi sama jurusan. Oke, kalian ada yang tahu nggak kenapa kita mau melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Ada yang tahu nggak? Tidak. Oke, karena belum ada yang tahu, jadi saya kasih tahu dulu ya. Jadi kegiatan konseling kelompok adalah kegiatan untuk mengentaskan masalah anggota kelompok dan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, di kegiatan ini kita itu menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang diceritakan di sini, jadi rahasia kita ya, nggak boleh dibawa keluar selain acara ini, selain kegiatan ini. Kemudian saya harap kalian bisa aktif berbagi pengalaman, memberikan solusi, kemudian bercerita, pokoknya aktif aja ya. Terus, oh ya, di sini juga kalian harus mendengarkan pendapat orang lain, tidak boleh menyela, dan silahkan mengemukakan permasalahan diri kalian sendiri di sini dengan cara terbuka dan sukarela tanpa ada paksaan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ya. Oke, cukup ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, kita akan membaca ikrar atau janji terlebih dahulu. Nanti ketika saya menyebutkan kayak saya Dewi Murtasya Zulha, nanti kalian menyebutkan nama kalian masing-masing ya. Oke, kita mulai. Tangannya ini ke dada, tangan kanan ke dada. Kita akan mulai. Ini ya. Saya Dewi Murtasya Zulha. Saya Nisa Lestari. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, dan bersedia menyimpan, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima, baik itu dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Cukup. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti ya. Kalian di sini akan mengemukakan semua permasalahan kalian yang sedang dialami sekarang ataupun yang pernah dialami dulu tapi masih mengganjal buat saat ini ya. Oke, dimulai dari sebelah kiri saya. Satu, katanya itu doang. Semuanya gitu itu masalah. Aku punya masalah apa ya nih? Apa ya? Kakak. Oh. Jadi gini Kak, aku tuh kemarin habis di PHP-in sama pacar aku, sama ayang aku, janji ini itu, tapi ternyata enggak. Oh, oke. Menyedihkan sekali ya. Iya. Selanjutnya Apa ya? Oh ya. Baik, apa sih? Mana sih ini ya? Oke, jadi mungkin kalau ya, selanjutnya. Apa ya? Pencet aja nih, pencet. Tekan aja, tekan terus selama ngomong. Baik, di sini saya akan menyampaikan masalah yang sedang saya alami. Sebenarnya saya itu cukup sama masalahnya, kurang membagi waktu. Jangan itu. Apa terus? Oh, gini aja deh. Baik, di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang sedang saya alami. Jadi saya kan suka membaca buku ya. Cuma tahulah harga buku-buku tuh mahal gitu kan, seperti novel-novel kayak gitu. Nah itu kadang saya pengen membeli cuma uangnya nggak ada gitu kan. Jadi
Ya, jadi saya kadang membeli yang bajakan atau yang yang enggak ori, pokoknya belinya ya supaya bisa membaca buku gitu, membeli novel yang saya mau. Oh, oke. Selanjutnya, em, guys, itu kan. Oh, oke. Cukup Masalah saya tuh sebenarnya dulu tuh pernah ini apa pernah nyimpan rasa kecewa lah pada orang gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah berdamai sama keadaan. Udah, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, kalau aku sih masalahnya tuh Ya, iya, oke, oke. Oh, berarti kelilit utang ya gara-gara. Jadi masalah saya di sini nih, saya kurang bisa membagi waktu kayak gimana ya? Saya kayak sering menanti-nanti kayak misalkan saya punya banyak tugas tapi saya sering nanti-nanti. Saya mengerjakan tuh kayak deket-deket pas deadline. Nah, iya. Jadi kayak pas deadline malah jadi pusing sendiri gitu, Kak. Iya, iya. Ya, Oh, iya, benar-benar. Jadi mengerjakan sesuatu yang sudah mepet dari waktu yang ditentukan. ya. Oh, parah banget itu ya. Oke teman-teman, dari semua permasalahan yang kalian dengar tadi kan dari teman-teman, ada yang di PHP-in pacar, kemudian ada yang susah bagi waktu, ada yang pengen beli buku, namun susah untuk dicapai gitu ya, pokoknya begitu. Kemudian ada yang saking stresnya sampai lupa diri kayak gitu ya. Ada lagi yang kalian utang pinjol gitu kan, gara-gara lihat nonton konser, sama ngerjain tugas pas mepet deadline gitu ya, itu kebiasaan yang buruk. Menurut teman-teman di sini, permasalahan apa yang harus apa ya diselesaikan terlebih dahulu gitu? Siapa? Oh, pinjol. Oke. Jadi permasalahan kamu ya yang kita angkat di sini ya. Iya benar ya. Kelilit utang tuh nggak enak ya. Kemana-mana kayak dihantuin mulu, tapi kan salah sendiri ya. Cuma Mm-mm. Dari sini teman-teman ada yang mau berpendapat atau mau bertanya mungkin kepada kakaknya? Oh, boleh? Aku kan penasaran banget ya, tadi kamu nonton konser apa dan sukanya tuh berapa, terus minimnya siapa? K-pop ya kan, mereka tuh harganya tuh dari yang paling murah tuh 1 jutaan, itu yang paling belakang. Tapi saya ngambil Oh, iya iya. Oke oke. bilang VIP sekitar Ini yang berapa? 5 juta, 6 juta? ya hampir segitulah biar bisa kelihatan mukanya tuh. Oh, oke oke. Iya. Saking pengennya ya, Ya, sampai pinjol. mengabadikan itulah idol.
bias kita. Iya, iya. Kapan lagi? Mumpung mereka lagi di Indo kan ya. Ada lagi yang mau ini? Oh iya, utangnya itu sekitar 5 sampai yang suka lewat Oh. Ada lagi? Orang kamu nggak tahu kamu enggak lah, jangan, kalau tahu nanti ini. iya, parah sekali nih. Ada lagi yang mau menyuarakan? Ini ada yang mau lagi nggak? Kak Seli? Bertanya atau berpendapat? Bagaimana? Aku mau nanya ya. Enggak ya. Terus setelah kamu setelah kamu pinjol terus ikut nonton konser, ada kepikiran nggak itu utangnya gimana bayarnya gitu? Cara bayarnya kayak gimana? Palingan ya ini. Oh, kamu mau bayar utang dengan utang lagi? Sekarang hemat banget kali ya. Berarti sekarang Mengatur uangnya. Jadi mungkin jajannya dikurangin, apa tuh, nongkrongnya dikurangin, ya paling yang penting mah bisa makan aja ya untuk sehari-hari gitu. pernah kepikiran buat mencuri nggak? Astagfirullah. Nggak sampai kepikiran sih kalau kayak gitu mah ya paling ini pinjam. Itu apa ngelakuin Kak, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kak Devina mau? Shelly, siapa tuh? Silvi ada yang mau? Kemudian cara yang dia lakukan malah pinjam tempat itu bagaimana? Silakan. Harus dong, harus aktif kan kita di sini. saya. Boleh, Kak Shelly. Kalau menurut saya, Ya punya. Kamu tuh harus tadi kan udah ngirit ya. Terus kan nggak bakalan cukup kan buat apa sih membayar utang itu kan. Mungkin kalau menurut saya kamu boleh tuh nyari kerja gitu supaya supaya apa ya ada tambahan gitu loh buat bayar utang gitu. Gitu. Kali ya iya kayak gitu boleh pakai gitu kan. Oke. Yang lainnya ada lagi yang tuh bisa ke teman-teman kelas atau buka just tip apa fotokopi tuh bisa itu ya. Iya tuh zaman sekarang tuh. Kalau enggak
bayarnya? Berapa? Sekitar 200.000 Per minggu. Per bulan 200.000. Nah, itu mah Sedikit-sedikit ya. 200.000 bisa ini mah. Ya sedikit-sedikit yang penting kebayar ya Teh ya. Dikasih per minggu apa per bulan dari orang tua? Bisa seminggu 50.000. Bisa itu mah bisa, gampang. Siapa? Ada lagi yang mau? Ada Vina mau? Oke, karena utang ini sangat ini ya membuat orang yang kelilit utangnya itu kepikiran, tertekan, kayak itu padahal salah sendiri gitu kan. Cuma kan kita juga bagaimanapun ini masalah dia dan harus diselesaikan, cari solusinya. Dan juga pendapat teman-teman bagaimana nih supaya Kak Vina ini tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Takutnya gara-gara ada konser lagi yang lebih gitu harganya 10 juta sehingga dia mau pinjol lagi. Ada nggak yang mau berpendapat untuk kasih solusi supaya dia mengantisipasi gitu supaya enggak pinjol lagi? Ada yang mau? Ayolah, harus ada yang mau dong. Ada yang Vina mau? Silvi, ayo. Menurut saya ya supaya 5 sampai 6 juta enggak dikit bagi kita. Berapa itu bulan? Berapa tahun? Ada mau? Apa ya? Oh, nambahin dikit ya. Iya. Terus mungkin bisa ditahan aja kali ya kata aku dari benar duit itu sendiri kan jangan berbanding orang tua. Terus kalau bisa ya pasti nanti bakal ada konser lain kok. Jangan misalkan tahun ini ada tapi di kita belum ada ya mendingan kita nunggu iya puasa Iya, kita benar. nunggu duit kita ada terus pokoknya Ada lagi yang mau? Yang keinginan. Terus ya kita juga harus memikirkan nih gimana orang tua kita gitu kan. Jadi Kak Vina ini harus lebih berpikir realitas mengenai kehidupan ini. Di dunia ini kan apa-apa kalau enggak ya lebih baik nabung dulu gitu kan untuk tahun depan. Teman tadi tuh ya yang aku simpulkan mungkin akunya tuh harus apa tuh lebih mementingkan kebutuhan diri sendiri daripada keinginan diri sendiri. Yang nantinya kan kalau misalkan lebih memilih keinginan
sebulan itu 300 atau 400, kira-kira bisa tidak? Mungkin nanti dicoba. Belajar gitu ya memanajemen keuangan dengan sebaik mungkin. Oke, karena tadi Kak Vina bilang insya Allah bisa kan ya 1 bulan 300 atau 400 untuk bayar pinjol itu, kira-kira kita bisa lihat nggak kapan hasilnya keluar, kayak seminggu lagi atau sebulan lagi kamu bakal lebih. Dia harus punya planning dari sekarang gitu, karena habis diskusi ini tuh jadi kan sayanya juga jadi punya pencerahan gitu ya dari teman-teman semua, mendapatkan solusi dan juga pendapat teman-teman untuk mengatasi masalah saya ini. Oke, jadi kapan nih kira-kira ini bohong ya, kapan nih kira-kira kegiatan konseling kelompok ini diadakan kembali untuk lebih apa ya, banyak mengentaskan permasalahan kalian selain Kak Vina. Soalnya kan ini Kak Vina sudah satu kan, kalian semua masih ada yang masalah ada masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kira-kira kapan kita akan mengadakan pertemuan kembali? Seminggu berikutnya mungkin. Oke, minggu depan berarti ya. Sama juga tentunya. Dari kegiatan kita tadi, kira-kira apa nih kesan kalian setelah merasakan ini, kesan dan pesannya apa kira-kira? Silakan Kak Vina dulu. Kalau saya sih kesan yang saya rasakan Seperti ini ya, banyak membantu ya, yang tadinya kita kesulitan buat mencari jalan keluar dari masalah yang kita punya, kita jadi ada pencerahan gitu. Oh, kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dari diskusi yang telah dilakukan hari ini. Oke, silakan semuanya. Iya. Apanya bingung nih? Udah mentok. Bagaimana perasaan kakak setelah melakukan konseling ini? Udah nyala ya. Pencet aja. Perasaannya tuh ya terbuka gitu ya, jadi kita tuh saling membantu, saling tahu. Bagus ya. Jadi perasaan aku ya bisa mendengar cerita teman-teman, ternyata banyak masalah juga. Oh, iya. Nambah cerita. Mungkin kesannya sama Aja ya sama yang lain juga, unek-uneknya bisa keluar gitu, jadi kitanya bisa lebih merasa udah telah mengungkapkan masalah yang kita hadapi. Oke, selanjutnya. Sama yang lain, kita merasakan lebih lega gitu, terus bisa tahu gitu solusi yang harus dilakukan ke depannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Semuanya bagus ya. Selain untuk saling menyelesaikan masalah bersama, kita juga di sini bisa saling mengenal, kemudian banyak komunikasi
antar teman gitu kan. Jadi banyak relasi kalian juga. Oke, terima kasih ya semuanya sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang semua stop. Nah, di sini juga seharusnya PK atau pemimpin kelompok ini mengucapkan rasa terima kasih berupa afirmasinya kepada anggota kelompok yang sudah mengeluarkan masalahnya gitu untuk dibahas dan dicari solusinya bersama-sama seperti terima kasih ya kamu sudah terbuka, terima kasih sudah membicarakan masalah kamu. Mana? Nah, akhirnya apa? Udah, gimana tuh terakhirnya? Iya gimana sih tuh? Iya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi